Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan masih di Astana Kuntul Nglayang Kalibungu. Ini di atas makam Kiai Mandurorejo atau Tumenggung Mandurorejo dan Kiai Guru atau Kiai Asy'ari. Ini pandangan Om Bob tertuju pada sebuah makam. Ini persis. Ini ada sebuah makam, di situ disebutkan makam Pangeran Puger. Ini makam Pangeran Puger ini saat ini sudah hilang batu nisannya karena tertutup atau tertimbun oleh lebatnya akar pohon beringin. Om Bob penasaran kenapa ada makam Pangeran Puger di sini. Om Bob berusaha untuk menelusuri siapakah beliau yang pernah dimakamkan atau minimal pernah berada di Kalibungu, Kabupaten Kendal ini, khususnya di Astana Kuntul Nglayang ini. Mari kita bersama-sama menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya makam baru. Makam-makam bukan dari makam lama atau makam kuno. Di atas bukit ini, makam Pangeran Puger. Ini di atas bukit di Kuntul Nglayang ini ada pohon yang sangat besar, pohon beringin ini. Dan di bawah pohon beringin di sini letak beliau makam Pangeran Puger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut juru kunci dari makam Kiai Asy'ari, di sini dulu terdapat satu makam atau batu nisan yang sekarang sudah tertutup rimbunnya akar-akar pohon ini. Dan disinilah letak makam daripada Pangeran Puger. Siapakah Pangeran Puger di sini? Om Bob berusaha untuk menelusuri sejarah daripada Pangeran Puger Kalibungu ini. Ya, mari kita bersama-sama bahas. Ini di bawahnya. Ini memang Astana Kuntul Nglayang ini memang terdiri dari berbagai gugusan bukit-bukit yang bila ditinjau dari atas angkasa atau dari drone ini seperti formasi burung bangau yang sedang melayang, sehingga disebut dengan Astana Kuntul Nglayang. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur secara singkat sejarah tentang Pangeran Puger Kalibungu Kendal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi bersama Om Bob. Baik kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Saat ini Om Bob berada di salah satu bukit, di gugusan bukit di Astana Kuntul Nglayang, Kecamatan Kalibungu, Kabupaten Kendal. Tepat di atas Om Bob duduk ini, di bawah itu adalah makam Tumenggung Mandurorejo dan Kiai Asy'ari atau Kiai Guru. Om Bob pandangannya tertuju pada sebuah makam yang membuat Om Bob penasaran karena di sini tertulis makam Pangeran Puger. Om Bob berusaha menelusuri, mencari data primer tentang Pangeran Puger Kalibungu. Namun Om Bob tidak menemukan. Hanya sedikit sekilas tentang Pangeran Puger Kalibungu ini dari buku Babat Kraton Mataram. Ini di sini disebutkan, disinggung tentang Pangeran Puger Kalibungu. Karena Pangeran Puger sendiri kawan-kawan sekalian, oh ya, buku ini karangan KRT Hamaminata Niti Nagoro. Dalam sejarah Mataram kawan-kawan sekalian, terdapat beberapa nama Pangeran Puger. Satu yang pertama adalah Pangeran Puger yang pertama ini, yang pernah Om Bob unggah dalam channel sebelumnya, yaitu Raden Mas Kentul Kejuron, Adipaten Demak. Kemudian ada juga
Pangeran Puger, gelar Pangeran Puger dipakai untuk Raden Mas Derajat atau putra dari Amangkurat Agung, nanti menjadi Pakubono. Dan satu lagi kawan-kawan sekalian, putra putri Panembahan Senopati yang diberi gelar Pangeran Puger ternyata ada dua. Satu yang pertama adalah Raden Mas Kentul Kejuron atau Kentul Kajoran sebetulnya. Namun terkenal dengan Kentul Kejuron, Adipati Demak yang kemudian berontak di zaman Anyokrowati dan diasingkan di Kudus. Dan ini ada juga putra Panembahan Senopati yang nomor 21. Itu adalah Raden Mas Rimbogo atau Raden Mas Tembogo. Ini juga menggunakan gelar Pangeran Puger. Raden Mas Tembogo ini ya makamnya ada di belakang Om Bob ini. Ini. Raden Mas, ternyata yang di makam ini adalah Raden Mas yang dimaksud. Berdasarkan penelusuran Om Bob, yang dimaksud dengan Pangeran Puger di sini adalah Raden Mas Rimbogo atau Raden Mas Tembogo, putra Panembahan Senopati dari garwa selir Nyai Braminto ya. Nyai Braminto. Nyai dari Braminto ini lahir Raden Mas Rimbogo. Kita ketahui Panembahan Senopati memiliki banyak selir, permaisuri dan istri-istri selir. Salah satunya adalah Nyai Braminto. Adik beliau, adik Pangeran Puger ini, kalau nggak salah namanya Raden Mas Kedaung. Raden Mas Kedaung ini adalah putra Panembahan Senopati dari istri selir lainnya, yaitu kalau nggak salah Raden Ajeng, Nyai Ajeng Suwondo. Nanti melahirkan Raden Kedaung atau dikenal dengan Raden Mas Demang Tanponakil. Ini adiknya beliau persis. Baik kawan-kawan sekalian, nikmat sekali, mohon maaf kawan-kawan sekalian, ini memang cuaca mendung di Kaliwungu di atas bukit ini sangat nyaman. Ini Om Bob dari perusahaan Om Bob, ternyata beliau itu memang namanya Nunggak Semi, menjadi Pangeran Puger. Padahal nama Pangeran Puger sendiri telah dipakai oleh kakak beliau. Siapa kakak beliau? Yaitu Raden Kentul Kejuron, putra nomor 3 dari Panembahan Senopati. Menurut hipotesa Om Bob, beliau memakai nama Pangeran Puger setelah nama Puger untuk kakaknya, untuk Raden Kentul Kejuron ini ditanggalkan. Kenapa ditanggalkan? Seperti dalam channel Om Bob, Raden Mas Kentul Kejuron atau Pangeran Puger yang pertama ini memberontak kepada Raja kedua Mataram, yaitu Panembahan Anyokrowati. Berarti saudara sendiri, Anyokrowati adalah putra ada yang mengatakan ke-8, 11, ada yang ke-10 juga. Dalam buku disebutkan yang ke-10. Beliau kemudian ditangkap dan dihukum tahanan kota di Kudus dengan dicopoti semua gelar kebangsawanannya termasuk gelar pangerannya. Dan kemungkinan gelar pangeran dicopot mungkin diberikan kepada adiknya, yaitu mungkin beliau adalah Raden Rimbogo atau Tembogo. Itu kelihatannya analisa Om Bob. Kenapa beliau ada di Kaliwungu Kendal? Dari penelusuran Om Bob, ternyata memang Raden Mas Rimbogo ini adalah putra Panembahan Senopati dari istri Nyai tadi, Braminto tadi itu. Beliau dikisahkan sangat dekat dengan kakaknya. Juga sama-sama putra Panembahan Senopati, yaitu Pangeran Juminah. Pangeran Juminah adalah putra Panembahan Senopati, putra ke-18. Putra Panembahan Senopati dengan Ibu Retno Dumilah dari putri Panembahan Timur atau Panembahan Madiun. Ini sangat dekat. Dan di dalam buku Hamaminata ini diceritakan kedekatan Pangeran Tembogo dengan Pangeran Juminah ini, diceritakan beliau sering mengunjungi Kaliwungu bersama-sama untuk, bukan babat, menata pemerintahan di Kaliwungu. Kenapa Pangeran Juminah putra Panembahan Senopati ada di Kaliwungu ini? Kaliwungu ini adalah kota kuno, kawan-kawan sekalian. Dan ini semenjak zaman Panembahan Senopati, di Mataram pertama, wilayah Kaliwungu ini menjadi kekuasaan atau gaji, merupakan gaji dari Patih Mataram.
Siapa Patih Mataram? Yaitu Patih Mandoroko alias Ki Juru Mertani. Hadi Kaliwungu ini merupakan tanah lungguh ya, tanah untuk menggaji Patih Mataram yaitu Ki Juru Mertani. Di sini. Sehingga keturunan-keturunan Ki Juru Mertani banyak yang berada di Kaliwungu ini. Taruhlah Nyun Sewu, Temenggung Mandurorejo. Beliau adalah cucu dari Ki Juru Mertani, putra dari Temenggung Mandoroko, Temenggung Manduro atau Manduro Negoro dari sini. Kemudian adalah Pangeran Juminah Kaliwungu Tulayang atau Raden Ronggo Wongsoprono, bukan Pangeran Juminah. Raden Ronggo Wongsoprono adalah putra dari Pangeran Juminah, namun orang-orang Kendal sekitarnya menyebut beliau dengan Pangeran Juminah. Ini kawan-kawan sekalian, kenapa Pangeran Juminah dan beliau Raden Tembogo sering ke sini? Karena memang Pangeran Juminah akrab dengan Kaliwungu ini, karena beliau juga keluarga besar dari Patih Mataram Patih Mandoroko atau Ki Juru Mertani. Pangeran Juminah, putra Panembahan Senopati ini, menjadi cucu menantu Ki Juru Mertani. Ceritanya Ki Juru Mertani memiliki salah satu putra Ki Juru Mertani, yaitu Ki Ageng Lempuy, Ki Ageng Mayem, Ki Ageng atau Ki Juru Mayem. Ki Juru Mayem, putra Juru Mertani ini memiliki putri. Lah, putri ini kawin dengan Pangeran Juminah, putra Panembahan Senopati. Makanya beliau sangat familiar di sini. Dan bahkan nanti putra Pangeran Juminah yang bernama Ronggo Wongsoprono atau terkenal dengan Ki Ageng Lempuyangan ada di Kaliwungu ini. Berada di sini dan menurunkan adipati Kaliwungu. Karena Ki Ageng Lempuyangan nanti atau Ronggo Wongsoprono nanti memiliki putra yang bernama Ronggo Hadimanggolo. Nanti Ronggo Hadimanggolo II sampai seterusnya ini menjadi adipati Kaliwungu. Lah beliau, Pangeran Juminah sering berada di Kaliwungu bersama adiknya, yaitu Raden Tembogo atau Raden Rimbogo atau bergelar Pangeran Puger. Berarti terjawab sudah. Dan beliau makamnya ini karena diyakini makamnya sudah tidak ada. Tidak ada batu nisannya, namun menurut keterangan daripada yang rekso makam Mandurorejo sama Kiai Asari ini, dulu ada batu nisan 2. Namun karena lebatnya akar pohon beringin ini menutupi makam. Namun keberadaannya apakah beliau benar-benar sedo dan dimakamkan di Kaliwungu, Raden Tembogo ini, atau hanya petilasan? Wallahu alam bisawab. Bob belum tahu datanya. Mungkin kawan-kawan sekalian ada yang memiliki informasi Pangeran Puger yang dimaksud dengan Pangeran Puger atau Raden Tembogo ini, apakah benar-benar di Kaliwungu? Beliau bersama-sama menata Kaliwungu sampai akhir hayatnya, atau hanya singgah di sini? Karena Pangeran Juminah juga makamnya nggak di sini. Pangeran Juminah ini setelah menata Kaliwungu, kemudian beliau kembali ke Mataram, ke Kota Gede, dan menjadi pejabat di Kota Gede. Karena Pangeran Juminah sendiri nanti oleh Sultan Agung Hanyakorokusumo, beliau dinikahkan dengan ibu Sultan Agung. Siapa itu? Yaitu Dyah Banomati atau Kanjeng Ratu Adi. Kanjeng Ratu Adi ini merupakan istri dari Panembahan Anyakrowati. Ketika Panembahan Anyakrowati sedo di Krapyak atau karena di Sutuk Banteng itu menjadikan istri Anyakrowati menjadi janda, yaitu Kanjeng Mas Ratu Adi atau Dyah Banowati, dan oleh atas saran atau atas titah dari Sultan Agung putranya untuk dinikahkan dengan adiknya, yaitu Pangeran Juminah. Jadi Pangeran Juminah kembali tidak Kaliwungu, diteruskan oleh putranya yaitu Ronggo Wongsoprono. Sedangkan makam Pangeran Juminah sendiri ada di Giriloyo, berdekatan dengan istri keduanya yaitu Dyah Banowati. Perkawinan Pangeran Juminah dengan Dyah Banowati nanti salah satu putrinya diberi nama Nyai Juru Mayem untuk menghormati mertuanya mungkin. Itu kan sekalian. Sekali lagi, apakah makam beliau ada di sini? Memang mungkin kawan-kawan atau ahli sejarah bisa menelusuri apakah benar
beliau memang sedo di Kaliwungu. Kalau mutoh beliau sedo di Kaliwungu, ada benar dan ada sebabnya, karena memang beliau dekat, sangat dekat dengan Pangeran Juminah. Dan dikisahkan dalam buku Hamaminata ini, beliau sering ke Kaliwungu untuk menata administrasi wilayah Kaliwungu. Karena mungkin karena Pangeran Juminah juga bagian dari keluarga besar dari Ki Juru Mertani. Jadi Ki Juru Mertani ini tanahnya Ki Juru Mertani semua. Jadi ini menandakan bahwa Kaliwungu dipilih oleh Ki Juru Mertani menjadi tanah lungguhnya, tanah pangkonnya ini karena mungkin sudah ramai. Semakin ramai sebuah wilayah akan semakin besar juga upeti ataupun income yang diperoleh dari individu yang memegang tanah lungguh tersebut. Jadi ini tidak membayar pajak kepada keraton, namun kepada Ki Juru Mertani. Itulah beberapa penghargaan atau gaji dari pejabat-pejabat keraton Mataram dulu itu berupa wilayah. Ini. Jadi sekali lagi rasa penasaran Bob tentang beliau, Pangeran Puger Kaliwungu, ternyata beliau adalah Raden Mas Rimboko atau Raden Mas Temboko, putra pendiri Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Itulah beliau, Raden Mas Rimboko atau Pangeran Puger. Terjawab sudah teka-teki Bob tentang sosok yang dimakamkan di Astono Putulolayang, sosok Pangeran Puger. Beliau tidak lain adalah Raden Mas Rimboko. Itu saya kira kawan-kawan sekalian sedikit yang dapat Bob tuturkan berkaitan dengan Pangeran Puger Kaliwungu. Ini sangat nyaman dan saya mohon kawan-kawan sekalian kalau mengetahui persis apa kebenaran daripada makam beliau di sini, mungkin kawan-kawan bisa komen atau memberi masukan kepada Bob. Karena memang data primernya sedikit kawan-kawan sekalian tentang Raden Mas Rimboko ini atau Raden Mas Temboko ini. Jadi putra-putra Panembahan Senopati menyebar, Bob pernah ke Raden Ronggo, kemudian ke Raden Puger, Demaan Kudus, di Pangeran Puger di Kaliwungu ini. Insya Allah nanti kalau lain kesempatan Bob akan telusuri putra-putri dari Panembahan Senopati, karena memang menyebar. Itulah kawan-kawan sekalian, semoga menambah wawasan kawan-kawan tentang sejarah Mataram ini. Dan kurang lebihnya Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bob mohon maaf. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah begitu teduh dan tenang Astono Putulolayang. Memang tidak begitu tinggi, namun di atas perbukitan di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.